Lepas alas kaki. Jadi kalau saya pakai sepatu gini tidak boleh melakukan pemeriksaan. Jadi dilepas dulu alas kakinya. Ya. Ada berapa alasan nanti kenapa kok alas kaki harus dilepas ya. Salah satunya adalah karena ada beberapa alas kaki itu yang tidak sama ketinggian. Sehingga nanti mempengaruhi proses pemeriksaan dan analisis kita terhadap pasien. Ya, jadi dilepas alas kakinya, pasien berdiri tegak ya seperti ini posisi anatomis. Ya. Lalu kemudian kita yang melakukan pemeriksaan, inspeksi dulu. Kalau perlu dilanjutkan dengan palpasi. Terakhir adalah pengukuran ya. Jadi berdiri tegak seperti ini dulu. Nah, ini asumsikan berdiri, sudah berdiri ya. Karena dia bisa berdiri, dia berdiri, posisi anatomi seperti saya gini ya misalnya ya. Nah, kita lakukan pemeriksaan itu dari 3 plane atau 3 bidang. Anterior, kemudian lateral, lalu posterior ya. Kalau di buku itu kan jelas anterior apa yang diperiksa, lateral apa aja, posterior apa aja. Nah, saya ringkas jadi langsung anterior apa saja semuanya, lateral apa saja, posterior apa saja ya. Nah, ada 6 marker ya di aspek anterior yang kita harus periksa atau kita lihat untuk melihat simetris tidaknya tulang belakang. Yang pertama apa yang paling terlihat adalah mata, ya, mata atau alis. Ini ya, alisnya anggap aja alisnya pasien ya, gitu ya. Atau mata, ini satu kesatuan mata atau alis. Kalau kita lihat mata atau alis ini sejajar atau simetris, maka kita katakan bahwa kedua alis atau mata simetris atau sejajar. Marker nomor 1. Marker kedua, telinga. Ya. Nah, telinga. Daun telinga bisa dilihat dari atas, bisa dilihat dari bawah, pokoknya daun telinga atau dari pertengahan, ya. Ini kita lihat, oh ya, sejajar atau simetris. Kita sebutkan ya marker keduanya. Kemudian marker yang ketiganya adalah bahu. Ya, bahu ini kalau pada orang-orang yang kadang-kadang pasien itu berdirinya miring ya. Nah, itu kita harus sampaikan bahwa karena ini penilaiannya adalah penilaian untuk tulang belakang, coba berdiri yang tegak, coba berdiri yang sehari-hari pasien itu biasa berdiri. Jadi kita akan berusaha untuk mengambil posisi yang tegak. Nah, pada saat itulah kemudian baru kita ukur ya. Nah, ini kita gunakan mata dalam keadaan dinding yang polos ya. Untuk pemeriksaannya nanti lebih objektif, kita biasanya menggunakan dinding yang mempunyai corak garis-garis horizontal dan vertikal. Jadi memang ada alat bantu khususnya. Cuman di sini kita tidak wajibkan untuk S1 punya ya. Jadi cukup dengan mata saja. Jadi bahu ya, kedua bahu simetris atau sejajar. Kemudian marker yang keempat adalah sias. Nah, sias ini kan kalau pada pasien yang pakai baju kan nggak kelihatan. Jadi boleh kita raba. Jadi pemeriksaan ini tidak harus infeksi saja dulu, lalu baru palpasi. Tidak harus. Boleh langsung dikombinasi. Kalau kita nggak yakin, kita boleh raba bahunya. Boleh kita raba langsung, boleh kita palpasi langsung. Siasnya juga kita mau izin ke pasiennya, ya. Maaf saya raba untuk melihat apakah siasnya sejajar atau tidak. Ya kita raba. Oh iya, siasnya sejajar. Ya berarti kita katakan kedua sias sejajar. Kemudian marker kelima adalah lutut. Jadi lutut ini kalau dia berdiri, kita lihat ya simetris atau sejajar, kita katakan kelima kedua lutut simetris sejajar. Dan yang terakhir adalah malleolus. Baik malleolus medialis maupun malleolus lateral. Kalau kedua malleolus simetris atau sejajar, berarti kita katakan marker ke-6 simetris atau sejajar. Itu semua pemeriksaan dari aspek anatomi. Gampang ya? Urut saja gitu. Iya, urut saja, gampang. Jadi sebenarnya kita itu nggak usah ngapalin, kita lihat aja kelihatan gitu loh. Matanya kelihatan, telinganya kelihatan, bahunya kelihatan, kan kita cuma tahu. Iya, hanya menginspeksi saja. Hanya menyebutkan saja. Jadi nggak ada yang perlu dihafalin karena barangnya nggak kelihatan, semuanya kelihatan. Cuman urutannya aja yang kita dari mata, telinga, bahu, sias, lutut, malleolus. Sudah. Dengan perabaan perlu kalau nggak kelihatan mah ya siasnya nggak kelihatan dilakukan aja. Oh ya, kedua sias sejajar. Sejajar. Simetris. Sudah itu aja. Oke, gampang ya.
Insya Allah. Sekarang kita sebutkan satu-satu, coba sama-sama. Nomor 1 marker pertama. Telinga, bahu, sias, lutut, halus. Ya, oke, bagus ya. Nah, itu dari anterior. Nah, dari posterior sekarang coba kita balik. Boleh ya. Nanti lateral nanti yang terakhir ya. Kita untuk gampangnya membandingkan anterior sama posterior. Ini di apa namanya di kita ini. Ya, bantu pegangan gitu ya. Oke. Sekarang apa yang di anterior ada, di posterior tidak ada? Mata. Betul. Tapi yang lainnya, marker ke-6? Marker ke-6? Ada. Marker ke-6 ada. Ya, sias tidak ada. Marker ke-6 ada, marker ke-5 ada, marker ke-3 ada, marker ke-2 ada. Jadi yang nggak ada cuma marker pertama, Dan sias. mata, kemudian sama marker ke-4. Nah, berarti harus dicarikan pengganti. Marker pertama yang tidak ada yaitu mata, turun menjadi hanya telinga. Ya, ini menjadi marker ke-2. Ya, marker ketiga apa? Kita bisa pakai yang paling menonjol itu adalah Skapula. Betul, skapula. Skapula ini penting, bukan hanya sebagai penanda marker, tapi nanti kita bisa tahu ketinggian skapula yang berbeda itu ada penyakitnya. Ya, memang untuk fase 3 belum bicara penyakit, tapi kita pakai markernya skapula. Kemudian ini yang ketiga, berarti yang keempat biasanya nggak kelihatan. Nah, kita perlu pakai atau cari yang lain yang kelihatan di belakang. Apa? Gluteus. Betul. Gluteus itu punya lipatan, fold kan? Nah, itu nanti bisa kita lihat dia sama ketinggian atau tidak. Jadi kita pakai marker keempatnya gluteal fold. Kelima tetap lutut, tapi bukan dinamakan lutut karena di luar di belakang disebut sebagai popliteal. Ya. Nah, kelima sudah, keenam tetap manis. Gampang ya. Jadi anterior sama posterior itu seperti cermin, cuma kan nggak kelihatan di anterior, nggak kelihatan di posterior, maka tidak disebutkan dulu. Oke, sama-sama enamnya. Ya. Nah, terakhir baru kita bicara lateral. Ya. Sekarang kita geser sedikit ke, nah begini ya. Dipegangin sebentar ya. Banyak amalnya. Nah, ini manusia normal kalau berdiri tegak, dia hanya punya 3 lengkungan di tulang belakang. Ya. Lengkungan servikal, lengkungan torakal, lengkungan lumbar. Hanya 3 saja. Jadi kalau kita bicara sisi lateral, pemeriksaan tulang belakang dan lateral, maka kita hanya bicara kurva, tidak bicara marker. Kurva, tidak bicara marker. Kalau tadi kan marker 1, 2, 3, 4, 5. Kalau lateral, jangan bicara marker. Jangan sebut marker. Sebutnya kurva. Dari lateral tampak kurva servikal, ini normalnya. Ya, kurva servikal sedikit lordosis, itu normal. Kurva torakal sedikit kyphosis, ya. Ini kalau lordosis kan nunggu dalam kan. Ya. Kurva torakal sedikit kyphosis. Normal. Kurva lumbar sedikit lordosis lagi. Bentuknya melengkung lagi harusnya. Maka ini Normal. sudah itu saja. 3 saja. Kurva torakal sedikit lordosis normal. Kurva torakal sedikit kyphosis normal. Kurva lumbar sedikit lordosis normal. Oke, gampang ya? Hanya itu saja. Jadi selama tidak ada yang berlebihan, ya, tidak tampak pasien itu terlalu membungkuk, tidak tampak pasien itu terlalu degek begini, ya, maka berarti kurva-kurva ini dianggap Normal. Selesai pemeriksaan tulang belakang dari inspeksi dan Palpasi. Ada pertanyaan? Kita memakai ini namanya plumline. Plumline itu sebenarnya apapun yang kalian punya boleh dikasih pemberat. Kalau dulu waktu beberapa angkatan yang masih online itu kan tidak punya plumline di rumah. Mereka boleh pakai koin, boleh pakai botol, ya pokoknya dekali digantungkan. Di mana tujuan ini pemeriksaan dengan menggunakan plumline itu adalah untuk memeriksa
kesegarisan atau alignment tulang belakang. Jadi kalau kita ingin melihat apakah tulang belakang pasien ini alignmentnya lurus, maka kita memakai penanda garis atau tali yang diberi pemberat, di mana ujung atasnya diletakkan di cervical 7, processus spinosus cervical 7 ya. Jadi kalau kita masing-masing kita itu meraba processus spinosus tulang belakang kita sendiri, kita akan kelihatan di sini. Nah ini ya, itu tulang belakang saya di C7 ini yang paling menonjol. Pasti semua punya, diraba sendiri-sendiri, ini kelihatan ya, di leher sampai ke bawah. Nah ini ada yang paling menonjol, nah ini pasti C7 ya. Kan sini C7. Nah di boneka ini markingnya nggak ada ya, tapi kita tahu bahwa posisinya di sini, maka ini kita taruhnya di bagian cervical 7 ini ya, seperti ini. Nah kalau di marking ini asumsi saja ya, misalnya saya taruh dia misalnya di sini, saya berdirikan misalnya di sini ya katakanlah. Nah ini misalnya C7 nya ya, misalnya ya kelihatan ya. Nah seperti ini, maka kita biarkan tali itu menggantung ke bawah. Nah kalau pasien ini ternyata dia posisinya tegak ya, seperti ini tegak, maka tali ini otomatis akan melewati celah di antara dua gluteal ya. Ya kan seperti ini, dia lewat di tengah-tengahnya kan. Maka kita akan tahu, oh iya dia ternyata sejajar simetris, dan semua proses spinosus ini ya, tulang-tulang yang menonjol di tulang belakang kita itu akan lewat di tali yang sama itu. Jadi semua proses spinosus pasien akan dilewati oleh tali ini. Berarti alignment tulang belakangnya normal. Kalau ada pasien yang misalnya skoliosis misalnya, otomatis tali ini dia jalannya lurus ke bawah, tapi tulang belakangnya akan ada yang pada saat kita melakukan pemeriksaan menggunakan plumb line, maka kita lanjutkan pemeriksaannya dengan meminta pasien melakukan fleksi lumbal. Jadi diminta membungkuk pasiennya seperti ini. Nah, fleksi lumbal begini. Maka akan kelihatan pada saat pasien melakukan fleksi lumbal, skoliosisnya itu akan muncul dalam bentuk HAM. Mungkin di buku ada HUMP tulisannya. Nah, HAM itu adalah bentukan penonjolan karena adanya rib atau costa yang menonjol ke arah posterior. Entah rib HAM di sebelah kanan di daerah torakal, bisa juga di sebelah kiri, bisa juga di lumbal sebelah kanan atau kiri. Ya, kalau di sebelah torakal disebut sebagai rib HAM. Itu yang disebutkan sebagai HAM. Itu akan kelihatan. Jadi kalau kita lihat begini lebih jelas kok. Nah, kita posisikan mata kita sejajar dengan punggung pasien, akan kelihatan kok dia memang ada HAM-nya menonjol ke kanan atau ke kiri. Ya, itu kalau pasien mengalami skoliosis. Tapi kalau enggak ya nggak ada HAM-nya ya. Nah itu untuk pemeriksaan menggunakan plumb line yang dilanjutkan dengan pemeriksaan forward bending untuk memastikan ada tidaknya rib HAM. Oke, sampai sini dulu dapat ya. Terus milimeternya sama pensil. Kalau di pasien nggak bisa pakai pensil ya. Kalau di boneka saya pakai pensil biar bisa dihapus. Ini misalnya kita pakai patokan sias misalnya, dari sini sias antar sias, tarik garis ke belakang, kemudian ketemu katakanlah di tengah-tengah, misalnya ini sias sama sias ya. Nah, misalnya ketemunya di sini misalnya ya, kita kasih tanda titik. Nah, misalnya di sini titiknya ya. Kemudian kita ukur dari titik tadi itu 10 cm ke atas. Nah, kita kasih tanda titik lagi. Setelah itu pasiennya kita suruh untuk forward bending.
seperti tadi persis. Membungkuk dong. Membungkuk betul. Nah, forward bending ini fleksi pembara. Titik yang tadi di sini dengan di sini kita ukur ulang. Kalau 10 apa enggak gitu? Nah, harusnya dari 10 nambah. Nambahnya kalau lebih dari 3 cm, ada buku yang bilang lebih dari 5 cm, itu berarti dia fleksibilitas tulang belakangnya normal. Jadi yang tadinya misalnya 10, di setelah diukur kan ada 2 garis tadi yang kita buat tanda ya. Ternyata jadinya 13, oh, berarti normal. Normal. Tapi kalau 15, ya normal. Normal juga. Lebih dari 3 atau lebih dari 5, ada buku yang berbeda-beda versi. Yang nggak normal yang Yang nggak normal yang di bawah 3. oh. Kalau kurang dari 3, Normal. kalau nggak apa-apa. Kalau yang kurang dari 3 itu justru tidak normal. Karena berarti tulang belakangnya tidak fleksibel. Harusnya dia bertambah. Ini tidak bertambah, malah tidak normal kalau kurang dari 3. Ya, itu untuk pemeriksaan fleksibilitas tulang belakang. Biasanya pada pasien-pasien nanti kalau kalian belajar kasus-kasus rheumatoid itu ada pasien-pasien seperti itu. Oke, boleh didudukkan lagi seperti ini.